Emang bukan motor menang-mending guys. Betul. Kalau mending CBR. Kalau mending CBR. Bahwa ini sih harian sih, gua sih kayaknya apa ya? Udah coba. Gokil bro. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Kali ini gue mau review ZX25R. Part modif apa yang udah diganti di motor ini. Tanya ini memang motor juga dipakai semi-semi harian lah, dipakai touring juga jalan, dipakai buat ke kantor juga. Oke, kita coba review. Kita panggilin dulu ownernya. Ray. Hah? Nyapu mana? Kotor, Ini mau kotor. di-review motornya. Hah? Ini dulu kotor. Mau review? Kita mau review motor ini. Mau review, ownernya nih, boleh. guys. Siap, Dia siap, punya mau review. motornya. Ini Nar kita dulu ya. Oke, kita udah sama ownernya. Kita coba review motor ZX25RR ya. Oke, Bray, boleh coba diintroduce nggak kira-kira nih part modif apa yang udah nempel di motor ini? Sebelumnya ini motor ZX25RR yang tipe paling tinggi tahun 2024. Makanya liverynya dia masih yang merah. Kan kalau yang 2025 itu yang kuning ya. Nah, ini 2024. Kalau dibilang modifan sih belum begitu banyak ya. Belum semuanya gue modif. Cuma beberapa udah ada yang kelihatan perubahannya dari ini motor. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tampak depan yang udah jelas windshield gue ganti. Ini model Zero Gravity tapi bukan Zero Gravity karena mahal banget buat Emang windshield. kalau yang Zero Gravity berapa? Itu sekitar mungkin 1,5 kali ya. 1,5 juta buat windshield tok. Makanya gue masih belum. Gue pakai yang biasa aja dulu. Nah, terus kalau winglet ini gue pakai Kenmoto. Wingletnya Kenmoto. Kenmoto. Beda terus, ya wingletnya. ya. Ini yang lumayan punya ya. Lumayan lah, cuma meskipun ini kan masih ya kalau misalnya kita mau ngomong Rizoma wannabe ya, karena ini kan model-model ya sosokan Rizoma gitulah. Terus Ini. Ram Air, Carbon Ram Air. Itu gue pakai merek Carbon Star. Kenapa gue pakai Carbon Star? Itu karena gue nyari ininya nih di baut. Karena menurut gue jadi lebih kokoh gitu ya kelihatannya. Karena kan sisanya kan cuma tempelan dong pakai double tip tuh. Jadi gua ngincer ini sebenarnya. Oh, soalnya biasanya ini ditempel, tapi kalau yang ini tuh versi yang dia langsung baut ke bodi. Ini lampu ini kayak udah ganti nih. Ini lampu pakai apa, Bre? Kalau ini gua custom, gua pakai billet. Kenapa gua pakai billet itu? Sebenarnya kan udah ada ya headlamp yang dari JPA ya kalau nggak salah atau GMA, gua lupa mereknya antara itu. Itu dia masih pakai Hyde. Gua putusin gua nggak mau pakai Hyde, jadi gua custom pakai billet. Billetnya ini gua pakai Ice Experience V2 yang dimnya itu kalau nggak salah tuh 60 watt ya kalau nggak salah. Jadi ya ini udah cukup terang lah. Menurut gue cukup terang. Terang banget malah ini kalau di gelap mah ya. Iya. Dibandingin sama motor standar ya guys ya. Iya, Ukurnya. betul. Ini udah lumayan terang. Nah sama alisnya ini gue custom juga teman-teman. Gue custom. Iya, ini ada 3 garis. Iya, Ini gua, udah pasti nggak bakal ada kalau orang tinggal jual jadi begini nggak akan ada ya. setahu gue sih belum ada. Belum ada. Iya. Berarti lu mungkin one and only mungkin yang kayak gini mungkin ya. Mungkin ada juga yang keluarin model-modelan alis kayak begini mungkin ya gue juga belum pernah lihat soalnya sebelumnya. Nah cuma yang bedain pastinya karena gue pakai modulnya itu 2 biji itu kanan kiri. Si LED-nya bisa gue setting kanannya itu beda sama kiri. beda, kirinya beda itu di setting Betul. dari HP. Iya, bisa ada dari software HP. lagi. Ada, Gila, gitu. keren Tinggal banget pakai nih. Bluetooth. Ini ada item-item ini apa ini? Ini di stiker karena kalau misalnya enggak bocor ke atas. Oh, bocor. Oh, Iya. jadi cakep Jadi sih kalau lebih hitam-hitam. clean gitu loh kelihatannya. Gitu. Terus kita lari ke bawah, ini ada dagu ya? Iya, Dagu betul. karbon. Yang standarnya nggak gini kan? Enggak, kalau ini tuh tambahan. Kalau misalnya ini diganti. Jadi kalau ini tadinya nggak ada kan cuma hijau gini doang Oke. gitu. Pokoknya kalau misalnya dari karbon itu gue pakai tuh ada dari 2 merek, man. Itu yang Ram Air, terus spakbor sama yang di atas tangki. Ini gue dari merek Carbon Star. Oh, berarti Ram Air, spakbor sama tangga itu satu merek Carbon Star. Ya, kalau misalnya yang dagu ini, center tail sama hugger itu gue dari Carbon gitu. Oh, berarti ada 2 jenis ya. Betul. Sama ini nih dari Carbon juga ProGuard gue. Ini ProGuard ya. Carbon yang V2. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang V1. Cuma beda di ini ya doang nih, yang bagian merahnya. Ujung merahnya Iya, ini. betul. Kita lari lagi ke bawah. Ini ban pakai apa nih? Standarnya nggak gini. Ban standarnya itu kan pakai Dunlop ya? Dunlop Sport Max. Standarnya itu depan 110, belakang 150. Itu standar. Standar. Ini gue pakai Bridgestone Badlex
S23 itu depan sama belakang gue upsize 1. Jadi depan itu 120, yang belakang itu 160. Kenapa tuh lu upsize 1? Biar miring enak dong. Oh, biar miring enak ya. Itu salah satunya biar nikung tuh lebih pede. Kedua, sama kelihatan looks-nya itu jadi lebih gambot sedikit. Oh, lebih jadi padat, lebih gaharnya lebih gede gitu ya. Yang paling kelihatan itu sebenarnya dari belakang. Karena kalau misalnya pas sebelumnya itu si hager sama bannya itu tuh agak jauh kayak kopong. Oh, hager sama bannya itu. Kalau ini kan berarti dia udah dempet banget karena bannya gede. Meskipun belum gempet banget ya. Kalau gempet banget mungkin pakai 180, cuma velgnya nggak mampu. Oh, gitu. velgnya. Ini tetap ada pemanis seperti baut Titan kayaknya yang nyantol di spakbor ya. Oh iya, jadi kalau baut Titan memang gue pakai baru sedikit aja. Sedikit lumayan. Tapi gue pakai baru dikit di body doang, di body spakbor hager sama di tangki. Sama tangki-tangki. Betul. Nah, sama pelek ini kayaknya nggak standar warnanya. Ini pelek ini lu repaint? Betul, repaint. Ini repaint gue kemarin repaint itu titanium grey. Titanium grey. Iya, cuma memang menurut gue masih agak kurang. Kenapa kurang? Terlalu gelap, kayak kelihatan tuh mati di bawah warnanya. Nextnya kalau misalnya gue mau ngecat ulang, mungkin gue ganti lebih terang dikit ke silver mungkin. Nah, ini dari sistem pengeremannya ada selang-selang merah nih yang udah diganti. Ini selang pakai Hell ya? Hell. Ada tipenya nggak atau apa? Oh enggak. Cuma bedanya ABS sama non ABS aja kan. Kalau non ABS 2 doang selangnya, kalau ini 4. Nah, tapi sejauh ini pakai udah pas, nikmat atau ada kurang? Menurut gua stage pertama sih wajib banget diganti. Jadi kalau misalnya selang rem standar itu tuh kalau kita speed lumayan tinggi itu pas kita rem itu agak nge-squeeze. Jadi pas kita udah rem gitu dia masih agak kosong lagi, kita harus tarik lagi. Nah kalau ini tuh ya udah konstan segitu. Konstan. Iya. Jadi lebih pede lah. Lebih pede. Oke, kita lari lagi ke belakang dikit nih. Ini frame slider udah ganti juga ya? Iya, frame slider gue pakai WR3. WR3. Oke. Knalpot pakai apa nih? Ini knalpot off racing GP RS itu yang underbelly. Yang underbelly. Kenapa khusus gua untuk ZX25? Iya. Karena ada tulisannya soalnya ada Iya, ZX25. dia memang udah keluarin beberapa tipe sih. Buat Ninja juga ada Ninja 2,5. Nah, kalau yang buat Ninja 2,5 tulisannya Ninja 2,5. Nggak tahu gua. Jujur gua nggak tahu. Cuma ZX doang berarti. Oke. Ini memang buat ZX25, cuma memang sebenarnya ini buat ZX25 yang lama. Oh. Bedanya itu di kabel sensor oksigen ya. Kabel CO. O2-nya. Iya, ya O2 ya. O2 apa CO2 lah ya itu. itu yang di knalpot. Koreksi teman-teman. Itu karena standarnya yang lama itu kan underbelly. Oh iya, yang lama, Nah, yang versi sebelum ini. Iya, yang ini udah panjang kan karena dia ngejar Euro 4 ya kalau nggak salah. Gue lupa, itu coba dikoreksi teman-teman. Itu yang panjang. Jadi kabelnya itu lebih pendek yang baru. Nanti suara boleh kita coba nanti tes sound di terakhir ya. Boleh. Gitu. Soalnya ini knalpotnya lumayan sangar juga nih guys. Nanti test ride juga dong. Kita tes ride, nanti kita coba tes ride juga. Sama agak naik dikit. Ini udah ganti apa nih? Yang kayak ini tutup rangka ya? Iya, tutup rangka WR3. Tutup rangka WR3 manis juga nih, lu ngambil warna-warna yang sebenarnya kayak merah karena stripping juga merah ya. Iya, betul. Dari awal motor ini datang, itu gue ngeliat terlalu hijau, terlalu terang, jadi gue pengen mainin di merahnya. Nah, kenapa samping-sampingnya ini gue tambah ini merah, hand gripnya gue pakai merah juga. Jadi tuh kayak lebih tebel, paling kelihatannya banget itu di rantai. Pentil ban depan belakang itu betul. merah juga. Arumi ya, pakai Arumi nih kayaknya nih. ARM, betul. Ya Arumi. Lokal aja. Lokal juga nggak kalah guys. Ingat, bagus-bagus kok ARM. Matic tuh pada pakai. Kita narik ke atas, hand grip pakai domino. Ini domino yang apa ini? Gue lupa ya domino tipe apa. Yang jelas gue paling suka modelnya sama yang ini kemarin. Sama memang kalau domino gue udah pernah nyoba juga sih domino ini. Emang lebih enak ya? Iya, enak. Empuk dia. Karena gue waktu itu keluhan gue pas pakai hand grip standarnya tuh sakit banget tangan gue. Kalau ini enggak? Enggak. Cuma meskipun masih sakit tapi ya agak ketolong sedikit lah. Apa ini? Karbon. Progrard. Progrard pakai karbon dengan aksen merah juga di depannya. Betul. Stabilizer stang pakai apa nih? Stabilizer stang. Ya stabilizernya itu gue pakai no brands. Ini gue lupa yang O atau yang H ya. Kayaknya yang O deh kalau nggak salah. Karena yang ada satu lagi yang putaran di atas. Nah gue kurang suka modelnya, jadi gue ngambil yang samping. Nah bracketnya ini WR3. Ini adjustnya ya? Iya betul. Ini ya phone holder, motowall. Kelihatan. Iya. Oke. Ini pakai apa nih? Fuel cap. Fuel cap WR3. Fuel cap WR3 dengan
pemanis juga tetap. Iya. Ini juga karbonnya, tangkinya juga ditutup pakai karbon sama tank pad. Tank pad ini Tank pad gue masih standar ini. Ini Dapet bawaannya dari sana? bawaan. Jadi kalau misalnya di tipe yang RR itu dapat tank pad. di bawahnya. Di bawahnya enggak? Di bawahnya Oh enggak. beda ya, premiumnya dapat ini. Iya. Cuma ini doang yang bedain sama tank pad, shock, udah itu doang. Ya sama fitur lah. Fitur kalau yang paling bawah nggak ada Oh, kunci, kalau yang tengah paling udah bawah. ada. Makanya. Emang bukan motor menang-mending guys. Betul. Kalau Ini- mending CBR. Kalau mending CBR. Budget masuk tuh pasti kalau CBR. Iya. Oke, ini belakang jok ini ada ganti karbon nih. Iya, center tail, Center karbon. tail. Karbon ini berarti semerek sama spakbor. Sama Enggak, sama Progrard. Iya, Progrard, jenggotnya sama Hager. Nah, gue tuh kenapa ngambil yang ini karena banyak yang jual center tail karbon tapi tuh nggak full nyampe sini. Gue sukanya itu dia diganti gitu loh. Jadi kayak detail kecilnya tuh kelihatan. Oh, ya iya soalnya kalau misalkan ini. Bener, satu ini Satuan. nih nyampe tengah sini keganti semua gitu. Terus ini warna belakangnya kayaknya beda deh. Kayaknya kalau versi yang ini nggak hitam deh kayaknya. Iya, betul. Ini juga sebenarnya agak-agak ngeletek sih. Ini gue stikerin pakai warna hitam Spotlight. sama undercoil-nya. Undercoil juga gue hitemin. Karena yang tadi gue bilang teman-teman, itu terlalu hijau ini Terlalu motor hijau gue. ya. Jadi lu mainin, lu kasih ada sedikit warna-warna kayak hitam gitu Iya. biar nggak gitu terlalu jereng banget hijaunya. Betul, buat nutupin. Ini shock masih standar ya. Shock standar. Shocknya standar. Terus ini nih udah ganti karbon juga. Ya, karbon. Karbon, selang juga berarti depan belakang selangnya ganti helm. Ya, semua. Kita lari ke ini kayaknya ada yang diganti gear. Gear nih pakai apa, Bray? Nah, sprocketnya itu gue pakai WR3, tapi gue downsize. Jadi standarnya itu kan ukuran 50. Nah, karena gua pakai knalpot underbelly, kan bawahnya kan lebih serem ya. Iya. Bawahnya tuh lumayan galak, cuma atasnya itu kosong. Makanya kenapa gua turunin satu size biar atasnya itu ngejer sedikit. Ya atasnya ada tenaganya lah. Iya, gua turunin satu, gua pakai WR3, terus bautnya juga gua pakai WR3, sama kalau rantai itu gua pakai Eka chain. Eka chain yang O-ring. O-ring. Karena yang O-ring itu jual warna merah itu cuma Eka chain setahu gua. Terus setelah ganti ini gimana? Bawahnya gimana rasanya? Bawahnya agak lebih lemot sedikit ya. Agak lebih lemot, Iya. cuma atasnya dapat. Atas, nah jadi gini, tengah ke atasnya itu jauh lebih ngisi. Yang sebelumnya itu gue pas gear standar, itu top speed gue itu ada di 150-an. 150-an. Itu udah mentok banget tuh. Nah kemarin ini gue bisa nyampe 160 lebih sih. Walaupun kehitung pakai jari lah ya lari 160 Di Jakarta. ya. Iya. Jakarta kehitung lah. Sama ini cover rantainya nih. Ini Iya, kan Hager. standarnya juga memang ada kan. Ada. Cuma warna hitam. Nah ini diganti Hagernya ke karbon, merek karbon juga. Betul. Karena awalnya kulit jeruk kan. Ban juga ini ban upsize ya, satu Iya. ukuran dari yang standar. Sama kayak ada ini konten kreator nih, dia ada bracket buat Insta 360. 360, betul. Insta 360. Jadi udah paten aja di situ lebih enak. Udah paten dan nggak lu ganti-ganti lagi. Betul. Stop lamp juga berubah nih. Stop lamp pakai apa? Ini stop lamp gue pakai JPA, tapi gue lupa JPA-nya itu yang model apa. Dia agak-agak lancip-lancip gitu. JPA tuh punya beberapa model soalnya. Ini stop lampnya juga dia udah ganti, LTD juga Ya. udah ganti nih, jadi udah Gua nggak pakai pakai WR3. spakbor lagi, jadi 3-in-1 lah ya. Karena Oke. tetap mau modifikasi, tapi jangan ada yang dikurangin. Apalagi Iya, sen itu kan tetap. penting gitu. Penting Bahaya, banget ya guys. teman-teman. Lampu rem itu usahain nyala, sen juga ada biar gak kaget orang belakang. Mungkin paling segitu dulu untuk reviewnya. Gue bakal coba test ride motor kayak gimana rasanya sama tes sound nih. Soalnya pasti banyak yang penasaran suaranya ZX25 itu kan orang paling terkenal denger sering suara moge kan. Dan untuk di knalpot off racing ini gimana sih suaranya? Gimana rasanya 4 silinder di underbelly kayak begini? Suaranya kayak apa nanti kita coba guys. Bang, gue udah boleh lanjut nyapu? Boleh, Masih lanjut. kotor nih. Terima Siap, kasih ya, Mas Bray makasih. semuanya. Makasih. Oke guys, kita coba test ride, kita coba test sound, gimana suaranya sama sensasi bawa motor ya. Oke teman-teman, kali ini kita coba review ZX25. Gimana impression bawanya, sensasinya, suaranya, kita coba. Kita coba nyalain. Lampunya di sini ya. Wih. Terang banget guys. Ini udah enak banget nih kalau gelap-gelap. Oke, kita jalan. Dan ini ganti giginya udah nggak perlu pakai kopling nih guys.
slipper clutch dan auto blipper. Memang udah fiturnya dari motor ini, karena ini ZX25 yang seri paling tingginya, suaranya itu ngegeung gitu ya. Mungkin kalau gue di titik yang agak kurang gitu terlalu nyaman kalau dengan suara yang terlalu berisik, apalagi kan gue kan orangnya suka balik pagi dan gang rumah gue itu jauh lebih sempit dari ini, jadi itu berisik banget kayaknya. Cuma untuk suara enak karena dia underbelly juga ya. Dan ini kita coba review sembari gue mau pergi makan, karena kita dari tadi bikin konten belum makan, Pak. Dan motor gue dibawa sama si Bray. Wajar lah, yang punya komplek udah tahu celak beloknya. Dan ini juga ZX25 ini dia juga ada fitur yang kalau teman-teman lihat di sini ada rider kan. Nah dia tuh ada sport, ada range juga. Gue sih nggak tahu satu-satunya kayak gimana bentukannya rasanya. Cuma yang gue tahu itu kalau untuk range itu dia tuh kayak ngelok RPM gitu, nggak setinggi biasanya. Dan rasanya enak guys. Itu digas dikit aja tuh udah kayak gitu. Dan horsepower dia juga di tulis itu 40 apa 50-an gitu ya. Dan untuk motor 250 cc dengan horsepower segitu sih gede loh. Walaupun motor ini berfitur lo nggak perlu kopling lagi buat ganti gigi, gue tetap pakai kopling karena lebih biasa pakai kopling nggak sih. Dan ini sorry juga ya sebelumnya teman-teman, tadi kan nge-review motornya itu kan kondisi sore, dan ini udah review test ride-nya udah terlalu gelap nih, sorry nih ya teman-teman, karena waktu yang tidak memungkinkan jadi agak larut kita nge-tag videonya sampai review motor. Dan ini posisi berkendaranya sih nungging sih. Kalau gua sih secara pribadi ya mungkin karena memang pilihan motor gua itu kan naked, gak gitu terlalu nungging. Dan ini motornya nungging, gua sih kayaknya kalau jalan jauh sih wah ini sih pegel guys. Tangan sih kerampunya ini. Dan gua udah mulai agak berasa panas sih belum, cuma udah agak anget nih betis gua karena kebetulan gua juga pakai celana pendek. Untuk suhunya sih kalau dipakai buat siang-siang sih enyoy juga nih. Enak bro, tarikannya oke lah untuk kelas 250 cc ya. Ini kan 4 silinder ya, pasti dia juga tarikannya juga berasa lah, horsepower dia gede. Untuk kelas 250 cc kan ini motor paling kencang di kelasnya. Ini enak sih guys. Buat lu pada temen-temen yang ganti moge bawa motornya tuh, kalau kalian gak biasa sih, gua sih udah hampir mau jatuh bawa Z800. Ini boleh sih jadi opsi kalau kalian mau coba rasain sensasi moge, karena ini kan fiturnya fitur-fitur moge semua kan. Kondisi jalan lagi jam pulang kantor, macet pasti bro. Bawa ini sih harian sih, gua sih kayaknya apa ya, gua gak kuat banget tangannya. Ini sih pegel banget anjir kalau macet-macetan lama, apalagi lo kantor dan mogot Jelambar. Overall cuma untuk ini enak sih. Dan ini gue lagi turun kaki gue ini nggak napak sempurna sih, karena ya mungkin gue tingginya itu kan 165, nggak gitu terlalu napak sempurna. Wah gokil ya suaranya, gila. Padahal tuh ya kayak lu cuma kalau di motor yang biasa lu kayak cuma ngelewat-lewatin biasa aja gitu. Tapi kalau lu pakai di motor mungkin dengan knalpot yang underbelly ini, itu lu berasa kayak ngajak orang ribut anjir. Itu tuh kayak karena suaranya kencang banget ya. Itu padahal juga baru berapa guys? Mungkin 8, 10 mungkin ya. Dan motor ini juga bannya udah di upsize satu-satu depan belakang dari yang standarnya. Jadi ya kalau nyoba di sini ya gua nggak tahu ya, karena kan ini rata-rata jalan-jalan industrial yang kayak gini-gini ya. Mungkin kalau ini tuh di gunung dengan kondisi upsize gini ya harusnya enak. Wah emang lebih jejek nih motor nih, mau miring dikit padahal nggak miring-miring banget sih, cuma kayak lebih jejek ya. Kita coba.
ngebetot dikit udah 80. Kalau gua ngetolak ukur sama MT25 ya, kilometer yang ini lebih real ya. Jadi itu kalau di MT mungkin gua ngebut kayak tadi tuh udah 120 kali. Gua tahu deh. Soalnya gua hampir beda 15 atau 20 km gitu sama ini motor kilometernya. Itu juga salah satu fitur safety juga ya guys. Jadi orang pas ngelihat kilometernya udah tinggi itu juga pasti kan ngeri juga ngebejeknya ya. Gua udah mulai berasa anget nih kaki, betis nih. Panas-panas banget juga enggak sih, cuma kayak berasa lebih anget aja gua. Ini sih di bawah siang-siang sih lumayan. Oke, kita coba diamin motor ini apa panas. Dan dia ganti ke netralnya tuh kayak centelannya kecil banget gitu. Gue berasa beda sama yang biasa. Soalnya kalau di MT tuh kayak tok kayak gitu. Kalau ini tuh kayak lu ngambil celahnya lagi tek gitu, halus kecil. Wah, ini gila sih macetnya bro. Nyalip-nyalip sih, ini motor lincah ya. Gua berasanya kayak tinggal sat-set dikit tuh udah kayak belok. Gua udah berasa ini panas dari macet tadi, berhenti agak lama. Suhu udah 103 nih. Anget nih, betis nih ya. Cuma memang gua berasa secara suara memang ini motor sih nikmat guys. Ini memang idaman-idaman semua orang nih suara-suara gini ya. Gak peduli juga sih nih kalau untuk kaum yang kayak ini motor mah gini mending ini mending itu. Kalau gue sih rasanya tuh kayak ini enak, ini fun to ride sih. Dan suhunya ini naik jadi 106 ya, udah agak-agak begini dikit. Dan katanya itu dia kalau udah sampai 109 atau 110 gitu ya, setahu gua dia nge-cut off sendiri karena udah terlalu panas katanya. Gue juga nggak tahu sih. Dan ini feel ngeremnya ini sih enak sih ya, mungkin karena gue nyoba yang sebelumnya kan nggak gitu terlalu berasa banget. Gue ngambil tolak ukurnya dari MT. Ini sih feel remnya mijetnya mungkin karena udah ganti selang hel juga. Walaupun kalipernya masih standar, di spek master rem semua masih standar, masih bawaan. Cuma ini sih overall enak banget guys. Jadi itu lu mijet halus apa gitu, enak-enak. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk review motornya. Barangkali kalian suka. Tadi udah sedikit-sedikit kalian lihat part-part modifikasi apa aja yang udah diganti di motor ini. Dan mungkin kalau misalkan ada kekurangan dari video ini boleh nanti drop komen di bawah. Dan nanti mungkin next lagi kita bakal coba review motor apa lagi nih guys. Boleh drop komen juga. Dan sorry kalau misalkan ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan di hati kalian, nanti boleh drop komen ya. Oke guys, thank you buat semuanya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan makasih buat semua yang udah nonton dan stay sampai detik ini juga. Oke, bye bye, see you on the next video. Dah. Pegel nge. Itu udah merah no. Ini udah agak merah no.